Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Liliani SPD dari SMN 1 Mentaya Hilir Selatan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan mempresentasikan modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif yang sudah saya diseminasikan di sekolah saya yaitu SMN 1 Mentaya Hilir Selatan kepada rekan saya di sekolah. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga berada dalam kegiatan pada pagi hari ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun kegiatan pada pagi hari ini kita ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator di sini untuk sementara sebelum membahas pada bagian inti, saya ucapkan sekali lagi semoga bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan senang, riang gembira, dan setelah dari sini kita dapat menyimak apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Liliani. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita persilakan Ibu Liliani untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4-nya terkait disiplin positif. Kesediaan waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk membersamai kegiatan saya pada pagi hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu disiplin positif. Saya Liliani SPD dari SMN 1 Mentaya Hilir Selatan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya didampingi oleh Ibu Ani Sudiati sebagai fasilitator dan Bapak Etasar CS sebagai pengajar praktik. Adapun agenda kegiatan kita, yang pertama pembukaan, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga pemahaman budaya positif, yang keempat konsep inti budaya positif, yang kelima eksplorasi konsep inti budaya positif, dan yang terakhir yaitu refleksi. Baiklah, untuk membuka kegiatan ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Nah, Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif. Kemudian yang kedua, memahami peran guru dalam menerapkan budaya positif dan sekaligus menerapkan strategi budaya positif untuk kebutuhan peserta didik. Nah, sebelum memulai, kita buat kesepakatan kelas kita terlebih dulu. Yang pertama, hadir tepat waktu. Semuanya sudah hadir tepat waktu ya. Kemudian tidak meninggalkan kelas selama sesi berlangsung dan berpartisipasi aktif dalam diskusi serta menghargai peserta lain baik yang bertanya ataupun menjawab. Kemudian bertanya dan memberikan pendapat dengan tertib. Semua sepakat? Baik. Hari ini sebelum memulai, saya biasanya di kelas itu meminta salah satu siswa untuk menyampaikan kalimat positif kita hari ini. Siapa yang berkenan menyampaikan kalimat positif kita hari ini? Oh ya Pak, silakan. Kalimat positif dari dan perubahan positif adalah prestasi. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, dia mengambil moto sekolah kita, yaitu tiada hari tanpa perubahan. Perubahan positif adalah prestasi. Iya. Saya di sini punya 3 pertanyaan. Saya minta Bapak Ibu menjawab setuju
setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Iya, ada yang jawab tidak setuju. Apa alasannya, Bu? Alasannya hukuman itu dia sifatnya sementara, sehingga kalau kita ingin anak itu taat aturan, ya dia harus menyadari bahwa perbuatannya adalah salah. Otomatis itu hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak sebenarnya. Terima kasih untuk Ibu Mika. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju atau tidak setuju? Tidak setuju kembali oleh Ibu Mika. Apalagi Ibu Mika alasannya? Seharusnya ketika kita memberikan hal yang positif, mungkin tidak bahasanya tidak hukuman, karena hukuman itu lebih arahnya ke negatif sebenarnya, indikasinya lah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendisiplinkan anak, ya memang harus bukan menjadikan alasan yang positif itu untuk disiplinkan anak gitu. Nah, jadi kalau hukuman ya udah hukuman aja gitu. Dan anak pasti punya pemahaman kalau dihukumi berarti ya pasti buat salah gitu. Nah, dan jadi nggak muncul datang dari dirinya bahwa itu adalah kesalahan. Gitu. Oke, terima kasih. Kebetulan Ibu Mika Arianti ini adalah seorang guru BK. Jadi beliau pasti memahami betul ya bagaimana cara menghukum anak atau memberikan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya tanya, di kelas masih ada tidak Bapak Ibu yang memberikan penghargaan atau reward kepada siswanya? Masih ada? Oh, Ibu Pinda. Ibu Pinda ini guru yang paling disenangi oleh siswa. Masih sering memberi reward, Bu? Iya, Bu. Bagaimana cara memberi reward? Apakah dengan misalnya memberikan reward berupa pujian dan bagaimana? Bisa berupa pujian, bisa juga seperti dapat pulpen atau gitu. Berarti Ibu Pinda setuju ya untuk penghargaannya diberi motivasi, karena Ibu Pinda masih di kelas memberikan motivasinya berupa reward dengan memberikan pulpen atau pujian. Begitu Ibu Pinda? Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan kembali. Saya di sini akan menerangkan tentang filosofi Ki HD, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yaitu beliau menyatakan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Kemudian kita sebagai guru, tugas kita adalah membimbing siswa kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari KHD tadi, yaitu salah satunya menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid dengan menanamkan karakter yang sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat. Nah, budaya positif ini merupakan tujuan kegiatan ini, yaitu saya mencoba mendefinisikan budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang pada lazimnya di sekolah kita itu sudah bertumbuh, hanya saja belum optimal. Di sini budaya positif memiliki definisi, yaitu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kemudian dengan membangun lingkungan kelas yang menyenangkan, mendukung dan produktif, diharapkan siswa merasa aman dan nyaman pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, sehingga dapat menumbuh kembangkan prestasi murid yang ada di sekolah kita. Nah, di sini ada konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Saya kembali punya pertanyaan. Pengetahuan atau pengalaman baru apa saja yang baru saja Bapak Ibu temukan dari paparan yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Ibu Gus, silakan.
Terima kasih Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, dari pengalaman baru yang Anda dapatkan setelah menyimak paparan sebelumnya tentang budaya positif, di sini sebenarnya kita harus melihat dari tujuan dari membangun budaya positif itu sendiri, yaitu adalah menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting dari sekolah adalah pembentukan karakter. Makanya banyak sekolah-sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter dari peserta didik itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kusmin. Benar, yang menjadi tujuan dari budaya positif di sini adalah mengembangkan karakter anak didik kita. Salah satunya kita sudah melaksanakan dengan budaya pembiasaan 5S ya, 5STMJ, yaitu senyum, salam, sopan, santun, teguh, mulia, dan jujur. Nah, itu sudah ada, tinggal kita bagaimana mengembangkannya. Kemudian hal baru yang berbeda yang sudah dipahami selama ini, mungkin agak berbeda dari apa yang sudah Bapak Ibu paham. Oke, Ibu Rika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal baru yang berbeda dan dipahami itu dengan adanya budaya sekolah yang positif, siswa dapat merasa nyaman, aman saat belajar di lingkungan sekolah. Hal ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Benar sekali. Yaitu kalau di kelas itu siswa merasa aman, nyaman, kondusif lebih tepatnya, baik kita maupun siswa itu lebih produktif nanti siswanya, karena tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatiran dari diri siswa tersebut. Nah, diharapkan pada akhir sesi ini nanti Bapak Ibu dapat memahami konsep dasar disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar anak, kemudian keyakinan, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita masuk ke konsep dasar disiplin positif. Mari kita bermain terlebih dulu. Ibu Binda, letakkan HP-nya dulu sebentar. Silahkan Ibu Rika dengan Pak Doni bertukar tempat terlebih dulu. Mari kita bermain coba bukalah. Silakan ada yang menjadi anggota A. Nah, ini Ibu Rika silakan menjadi anggota A. Bu Pinda, Bu Mike, dan Pak Doni silakan menjadi anggota A. Anggota A di sini silakan Anda mengepalkan tangan Anda, genggam seerat-eratnya, seolah itu adalah benda berharga yang tidak ingin Anda lepaskan. Nah, untuk Ibu Julia, Bu Kusmin, Ibu Nadia, dan Bapak silakan menjadi anggota B. Nah, anggota B ini bertugas untuk membuka kepalanya yang ada di tangan temannya. Silakan Anda boleh menuju, merayu, menggelitik, atau bahkan menjanjikan apapun. Nah, untuk sesi ini saya beri waktu 30 detik. Silakan upayakan Anda untuk membuka genggaman tangan teman Anda. Ayo untuk anggota B, silakan berusaha. Salah satu saja ya, dosa dua kerepotan nanti. Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh digelitik. Iya, kayaknya. Berusaha sekali mereka untuk tidak memberikan benda berharga. Wah, ini Bu Kusmin berupaya sekali. Dia mencoba menggelitik Ibu Novi. Apakah berhasil? Bagaimana Pak Doni diberikan? Tidak. Ada yang berhasil memberikan? Ibu Mika? Oh, Mika berarti berhasil diambil oleh Ibu Nadia bundanya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Tadi
pramuka. Nah, kita sambil refleksikan. Tadi ada yang bertugas sebagai peserta A dan juga sebagai peserta B. Saya ingin tahu, ini sebagai peserta A, apa yang menjadi alasan Anda tidak ingin memberikan atau membuka kepalan tangan Anda? Terima kasih sebelumnya. Jadi pada posisi saya menghafal, saya akan menjelaskan bahwa ini adalah prinsip saya yang saya pegang teguh dan akan saya jelaskan mengapa saya mempertahankan. Saya mencoba untuk mengajak bahwa saya ingin membuka kepalan tangan saya supaya tidak perlu repot-repot untuk merayu saya, menawari saya dengan apapun termasuk uang. Karena ini adalah prinsip yang sudah saya pegang. Bila suatu saat ternyata ada hal yang lebih baik lagi atau dengan berjalannya waktu, prinsip saya harus diperbaharui dan ternyata saya harus melepaskan kepalan tangan saya lakukan dengan legowo tanpa ada unsur paksa. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Dodi orang yang sangat berprinsip, tidak mudah memberikan apa yang dia miliki, tapi dia juga tidak menolak apa yang namanya inovasi ya Pak Dodi ya. Bila ada yang lebih baik, dia bersedia untuk menggantinya dengan hal yang baru. Tadi sudah dari peserta A, sekarang saya mau dengar dari ibu yang menjadi peserta B. Oh iya, Ibu Mike. Bu Mike tadi terlepas tidak Bu? Terlepas ya. Ya. Jadi jika saya di posisi yang akan membuka telapak tangan, maka saya akan ajak diskusi dulu gitu, tanpa harus memaksa untuk membuka. Jadi saya akan ajak bicara dari hati ke hati dan pada akhirnya mau menerima gitu, akan saran dan kritik saya, maka saya yakin orang tersebut, semisalnya murid saya akan pasti dia akan mau gitu membuka kepala tangannya dengan sukarela tanpa harus dipaksa gitu. Terima kasih. Ada komunikasi, diskusi sekaligus juga kolaborasi ya Bu Ida. Oke, terima kasih. Kemudian siapa yang bisa menyampaikan makna dari permainan kita tadi? Cobalah buka. Ini ya Ibu Kusbinya terlalu bersemangat tadi. Sebenarnya pertanyaan dengan berbagai cara. Dari sini intinya sebenarnya bisa kita dapat adalah walaupun kita itu penuh dengan godaan, kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita harus tetap kita pertahankan dan selama menurut kita itu benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah menyampaikan berdasarkan prinsip-prinsip, kemudian hal-hal yang menjadi pembaharuan atau inovasi. Ini akan berlanjut pada teori kita berikutnya yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, itu namanya miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ada disampaikan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi sebagai guru dalam mengontrol murid. Artinya guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih tidak ingin melakukannya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh yang namanya memaksa. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Mika, kita bisa yang namanya berkomunikasi dan berdiskusi sehingga anak yang nanti mau kita didik itu memberikan asumsinya, memberikan alasannya tanpa harus membantah. Karena kalau siswa tidak ingin membantah, jatuhnya nanti malah menjadi dendam. Bukan lagi yang namanya memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian di sini ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif di sini bisa berupa rujukan, merupakan salah satu bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk memengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku. Tadi siapa yang membujuk? Ada tidak yang membujuk tadi? Nah, tidak ada ya, berarti belum masuk kepada ilusi untuk miskonsepsi dengan bujukan. Kritik di sini akan menambah rasa bersalah yang digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Biasanya ada yang memberikan hukuman melalui bujukan dengan bahasa yang halus. Misalnya, kamu kenapa seperti ini nak? Kamu tahu tidak, bapak ibumu di rumah itu sangat berupaya sekali untuk menyekolahkan
kamu, tapi kamu malah bertingkah seperti ini di sekolah. Apa kamu tidak kasihan? Nah, itu berupa bujukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa percaya bahwa mereka bertanggung jawab untuk mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemampuan yang diukur. Terkadang kita sebagai guru juga sering memaksa siswa. Misalnya, kamu harus mengumpulkan tugas. Kata harus itu adalah salah satu bentuk paksaan, karena dia menuntut untuk siswa tersebut mengumpulkan tugas. Baik. Bisa lihat di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Salah satunya untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrol yang menjadi pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Nah, tadi kita sudah memahami untuk teori kontrol. Sekarang apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Kata disiplin ini sudah sering kita dengar. Oke, Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Liliani. Disiplin itu merupakan sikap dan perasaan taat dan penuh dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan pengetahuan. Terima kasih. Baik, disiplin tadi merupakan kata-kata yang taat dan patuh dan menjadi sebuah tanggung jawab. Wajar Ibu Nadia mengatakan hal demikian karena Ibu Nadia adalah salah satu guru BK di sekolah kita. Di sini saya akan menyampaikan makna disiplin berdasarkan bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Makna ini muncul atau berkonotasi dari disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mencapai sebuah kepatuhan. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Misalnya, kita baru saja melakukan atau melaksanakan upacara pagi. Bapak Ibu, alasan Bapak Ibu untuk mengikuti upacara tersebut apa Pak? Salah satunya Pak Doni. Alasan Bapak datang pagi karena itu sudah kewajiban kita dalam di dunia pendidikan. Jadi untuk mengenang jasa para pahlawan, jadi tidak usahanya kita melaksanakannya nanti cuma seminggu sekali. Nah, kalau yang sudah disampaikan Pak Doni tadi itu sudah masuk ke motivasi intrinsik, kesadaran diri sendiri. Ini nantinya akan menjadi tujuan dari disiplin kita. Nah, di sini konsep disiplin yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini peran kita sebagai guru disiplin positif. Mampukah peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri, orang lain di sekitarnya. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Dodi, datang ke sekolah untuk mengikuti upacara karena merasa itu sebagai tanggung jawab dan hanya dilakukan 1 minggu sekali. Dan ini sangat dihargai karena Pak Dodi juga menghormati teman-teman di sekitarnya, baik itu guru maupun siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berjalan dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan motivasi intrinsik. Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Oke, silakan. Ibu Binda. Di sini membangun disiplin positif di sekolah sama halnya dengan menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Jadi hal ini sangat penting karena dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan membantu
Terima kasih Ibu Indah, benar sekali, yaitu dapat meningkatkan produktivitas siswa dan juga biar siswa tersebut merasa aman. Nah, di sini saya akan menjabarkan bagaimana peran dari disiplin positif kepada murid kita. Nah, disiplin positif itu dia sesuai dengan karakter murid Indonesia, yaitu pelajar Pancasila atau dikenal profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, dia akan melahirkan sebuah lingkungan yang aman. Sekolahnya akan menjadi lebih inklusif, aman, nyaman, serta menyenangkan. Apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Oke, Bu Julia, silakan. Oke, nah nilai-nilai yang memiliki tujuan mulia. Nah, contohnya saling menghormati dan menghargai. Baik, lengkap sekali jawaban Ibu Julia. Dia mengatakan tadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang luhur atau mulia. Salah satunya tadi saling menghargai dan menghormati. Terima kasih Bu Julia. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi seperti yang sudah Bapak Ibu lihat, dan itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini 7 nilai-nilai kebajikan yang esensial. Yang pertama ada empati. Bagaimana anak-anak kita bisa nanti berempati, suara hati. Dia memiliki atau mampu mendengarkan suara hatinya, tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Kemudian memiliki kontrol diri, memiliki rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Saya ingin bertanya kembali, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan kita? Nah, bagaimana agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama misalnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus amalan pagi. Setelah itu ada pembiasaan 5 SPMJ. Terus yang terakhir dengan penerapan kesepakatan atau keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, lengkap sekali jawaban Ibu Julia. Dan di sekolah kita juga sudah melaksanakan hal itu, yaitu tadi seperti yang disampaikan Ibu Julia, ada amalan pagi yang selalu dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian setiap pembelajaran itu diawali dan diakhiri dengan berdoa. Kemudian ada pembiasaan yang sudah sangat bagus dan selalu kita optimalkan, yaitu penerapan atau pembiasaan 5 SPMJ, dan juga kita sudah melaksanakan kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bu Julia. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seperti contoh ya, ada siswa kita terlambat. Nah, untuk menghindari keterlambatan itu, siswa biasanya harusnya dihukum, tapi siswa tersebut malah tidak ada di tempat, selalu dipanggil. Siapa tadi yang terlambat? Nah, itu sudah dia berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita review kembali, Ibu Pindah tadi memberikan hukuman berupa imbalan atau penghargaan. Ini maksudnya bagi siswa yang tidak berhasil, dia tidak akan mendapatkan reward. Begitu ya Ibu Pindah ya. Jadi yang hanya siswa yang berhasil saja yang mendapatkan reward.
Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi sudah disampaikan juga ini oleh Pak Dodi. Pak Dodi ini sudah memiliki motivasi intrinsik. Salah satunya tadi dengan datang tepat waktu, mengikuti upacara karena merasa hal tersebut sebagai tanggung jawab, kesadaran diri, dan itu yang Pak Dodi percaya. Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu motivasi intrinsik ini akan memiliki jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh hukuman atau hadiah. Pak Dodi tadi tidak mengharap yang namanya menghindari hukuman ataupun mendapatkan hadiah, tapi datang dengan kemauan dan kesadaran diri sendiri. Dari ketiga motivasi tadi, mana yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah kita? Oke, silakan Pak Dodi. Kalau menurut saya, dari ketiga motivasi yang sebelumnya masih kebanyakan dari motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu saja. Terima kasih. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Roni masih berada di posisi motivasi pertama, dan kebetulan Pak Roni ini juga salah satu alumni di sekolah kita ya Pak Roni ya. Nah, beliau juga pernah menjadi siswa di sini dan sampai sekarang motivasinya belum beranjak, belum sampai pada motivasi ketiga. Dan ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana mengarahkan anak-anak memiliki motivasi intrinsik, sadar dengan apa yang menjadi mereka percaya, bertanggung jawab. Ini akan memiliki jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi, yaitu harus kita ingat, yaitu bila memberi pengakuan itu secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya siswa yang mau maju, tidak hanya siswa yang ingin menjawab yang diberi pengakuan, tapi secara bergiliran. Kemudian diberikan secara konsisten, jangan hanya pada minggu ini, minggu berikutnya sudah tidak lagi. Jadi nanti kesempatan siswa yang lain untuk dapat pengakuan tersebut tidak ada. Kemudian tetap pada fokus dan proses yang ingin dicapai. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ada 3 situasi yang memungkinkan kita memberikan apresiasi kebajikan. Contoh yang pertama yaitu pada situasi saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Caranya, saya menghargai pendapat kamu atau pendapat Anda. Namun bisa kita lebih cermati lagi bagaimana pendapat atau saran yang paling tepat yang bisa kita kemukakan berikutnya. Ini nilai kebajikannya adalah kepedulian. Hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu perhatikan, ini ada 5 pernyataan. Silakan Bapak Ibu tentukan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah, hukuman. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat, konsekuensi. Kemudian mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas, hukuman kembali. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu, benar atau salah? Oke, tepat sekali. Tadi yang menjadi konsekuensi hanya pada pernyataan 1 dan 3, kemudian 2, 4, dan 5 adalah hukuman. Kita kasih aplaus untuk semuanya karena berjalan. Oke, ini ada efektif hanya untuk jangka panjang apabila memberikan dihukum dengan
menimbulkan persaingan, kemudian menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Ibu pindah, jangan lagi nanti menggunakan reward atau penghargaan, karena itu hanya efektif jangka pendek. Nanti akan mematikan kreativitas anak. Ibu pindah. Jadi kalau anaknya nanti tidak berprestasi, dia semakin malas sehingga tidak mau lagi, menurunkan ketepatan, kecewa apabila tidak mendapatkannya, dan ketergantungan dalam jangka panjang. Nanti kalau ibu pindah tidak menawarkan pulpen, tidak memberi reward, mereka tidak mau mengerjakan. Jadi itu efektifnya ibu pindah. Nanti kita memilih bagaimana untuk yang jangka panjangnya. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini menghindari dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ini dikemukakan oleh Gosen. Silahkan dilihat di sini ada diagram mana yang menggunakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman itu cenderung pada identitas yang gagal, yaitu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya seperti tadi, mereka harus mencatat 200 kalimat permintaan maaf. Itu apakah menyakitkan untuk siswa? Bagaimana Ibu Mika? Sakit hati dan biasanya tidak terima ya. Apalagi misalnya diberi hukuman membersihkan WC, semua WC di kelas lah. Itu bisa menimbulkan rasa dendam dari siswa. Nah, ini konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, jadi ada timbal balik, tapi tetap murid itu tidak nyaman. Nah, di sini ada pilihan yang ketiga yang lebih positif, yaitu restitusi. Restitusi ini sebuah pilihan di mana nanti dia akan mendapatkan penguatan. Siswa yang bersalah itu tidak serta-merta kita hukum, kita beri konsekuensi, tapi akan kita sadarkan dan kita kuatkan kembali. Dan itu akan memberikan fokus pada pemecahan masalah untuk jangka panjang. Tadi kalau untuk reward itu jangka pendek ya. Nah, ini yang lebih baik adalah restitusi. Ciri restitusi pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Tindakan adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Sifatnya menguatkan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, untuk selanjutnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu biar tidak pegal. Sudah duduk selama 30 menit. Silakan ambil posisi di sela mejanya. Kita ice breaking dulu, kita gerak-gerak dulu. Hati-hati nyangkut ya, Ibu Pindah, kemudian Ibu Kusmi pakai digeser. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya, bareng kita bungkukan, menghajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, dipinggang keduanya, bareng kita bungkukan, menghajin wahai teman, berdiri dengan
yang masih belum sempurna. Kira-kira kata yang pertama itu apa? Kesenangan. Baik, kita simpan dulu, nanti kita lihat bersama jawabannya benar atau tidak. Kita tadi baru saja senang-senang ya Bapak Ibu ya. Ya, karena melakukan ice breaking. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kalau yang keempat, penguasaan. Benar Ibu Julia. Kita lihat lagi nanti jawabannya. Yang kelima apa? Agak panjang dan diakhiri dengan P. Bertahan hidup. Mari kita lihat jawaban yang benarnya. Iya, benar ya. Terima kasih atas. Berarti Ibu Julia sudah melengkapi 5 kebutuhan dasar. Baik, jadi serahkan lagi. Yang pertama kesenangan, kebutuhan untuk bersenang-senang. Kita sudah mencoba untuk melengkapinya dengan bermain ice breaking. Cinta dan kasih sayang ini sudah lazim, sudah baru didapatkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Kita dapatkan kasih sayang dari teman, kita dapatkan kasih sayang dari anak-anak. Iya, suami kata Bu Musmi. Kemudian kebebasan, artinya kita juga sebagai manusia memerlukan pengakuan, prestasi yang diakui. Kemudian penguasaan, secara psikologis itu kita memiliki kemampuan atau prestasi tadi ya, dan bertahan hidup. Kebutuhan psikologis tadi ada rasa lapar, makanya makan, ada rasa minum, makanya haus. Itu namanya salah satu kebutuhan bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu senantiasa pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh, melakukan cara yang positif, maka cenderung melakukan sebuah pelanggaran. Jadi kita punya fenomena, seorang anak pergi ke kantin. Menurut Bapak Ibu, dia pergi ke kantin pada saat misalnya jam istirahat, itu apakah salah satu memenuhi kebutuhan dasarnya? Nah, tapi kan kantin itu menjual bahan makanan Ibu Mika. Berarti juga salah satu termasuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, misalnya pada saat jam istirahat sudah selesai, tapi anak-anak masih di kantin. Nah, ini yang cenderung mereka lakukan, yaitu melanggar aturan. Karena tidak berhasil dengan cara yang positif, mereka akan melakukan indisipliner, artinya di luar dari sebuah disiplinan. Sekarang saya punya pertanyaan, mengapa sebagai guru kita harus atau perlu memahami kebutuhan dasar murid? Oke, silakan Ibu Rika majukan tangan. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Karena setiap murid memiliki cara pandang yang berbeda dan perilakunya tentunya memiliki tujuan, yakni untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan dasar tersebut belum terpenuhi, kadang muncullah perilaku bermasalah seperti indisipliner tadi atau menjadi orang yang tidak disiplin. Terima kasih. Guru harus memahami kebutuhan murid, karena murid yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Bisa aja seperti contoh Ibu Rika, Ibu Julia, Ibu Pinda, Ibu Kusmi, itu kebutuhannya tidak sama. Saat ini misalnya Ibu Rika, saya belum punya suami, yang saya butuhkan adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, ya kalau Ibu misalnya Ibu Pindah, dia lebih pada kebutuhan apa? Kesenangan. Ibu tidak suka yang namanya jalan-jalan, traveling, ya kuliner. Nah, itu akan berbeda. Kemudian ada juga yang penguasaan. Misalnya Ibu Mika ini seorang guru BK, dia perlu diapresiasi karena menjadi seorang guru BK itu tidak mudah ya Bu Mika ya. Apalagi menangani siswa kita yang 600 lebih ini, dan itu butuh yang namanya pengakuan. Kita kasih atas dulu untuk Ibu Rika. Dunia berkualitas. Pernah mendengar istilah itu? Iya.
Ini merupakan tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, angan-angan, cita-cita, hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dunia berkualitas salah satunya didapatkan dari orang-orang, nilai-nilai, karakter, pencapaian, pekerjaan. Di sini saya akan memberikan contoh dunia berkualitas saya. Yang pertama ada rasa diterima, disayang. Itu saya dapatkan dari orang tua, keluarga, teman, rekan seperti Bapak Ibu semua, kemudian murid, bahkan wali murid. Itu memberikan yang namanya rasa kasih sayang. Kemudian bisa. Saya di sini berharap bisa membanggakan orang tua, menjadi anak yang sukses dalam berkarya. Kemudian rasa senang. Saya itu senang sekali menghadapi sebuah tantangan. Salah contohnya kelas yang bersih dan rapi, berkolaborasi seperti saat ini. Bahkan saya juga berinteraksi dengan Bapak Ibu. Kemudian berinovasi, ini merupakan dari kebutuhan bebas. Saya sering berinovasi, mengembangkan diri, dan menentukan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang saya laksanakan di kelas. Saya menggunakan LKPD Retroset. Saya menggunakan game kodok untuk bermain dengan siswa-siswa. Itu membuat siswa merasa menyenangkan dan menemukan hal baru. Keyakinan kelas. Kita akan masuk. Silakan perhatikan. Kita akan menentukan benar atau salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Ada yang benar? Semuanya sepakat salah? Salah. Mari kita lihat jawabannya. Iya, benar, salah. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Betul. Kita lihat jawabannya. Iya. Berarti Bapak Ibu ini sudah sangat memahami ya untuk itu. Nah, di sini yaitu kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu menggunakan variabel tabel T dan Y. Ini hormat. Dia itu terlihat seperti berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian terdengar yaitu satu orang berbicara. Kemudian perilakunya salah satunya dengan rasa hormat itu tadi yaitu tersenyum dan ramah. Nah, di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Pertama, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, kalau dia pada fokusnya bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian tidak tampak tidak mendengarkan guru acuh dan acuh. Misalnya kalau seperti sekarang Bapak Ibu tampak seperti mendengarkan dan menyimak apa yang saya sampaikan, bukan tidak tampak seperti acuh tak acuh. Kita sudah membuat beberapa kesepakatan kelas kalau guru mata pelajaran. Ada yang belum membuat Bapak Ibu? Sudah. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelasnya, bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu menghargai, perlu merasa aman. Ini tadi termasuk apa? Bagian kebutuhan dasar ya. Nah, kemudian senantiasa menjadi terbaik, menghargai orang lain, bersikap positif dan berkomitmen. Oke, ada istilahnya lagi, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. 5. Posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal atau mengancam. Ciri-ciri kalau guru seorang penghukum itu biasanya menggunakan nada yang tinggi, menghardik, membentak. Nah, kalau seperti itu dia sudah masuk kategori kontrol hukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun membuat orang lain merasa bersalah. Teman, mengontrol murid dengan bujukan. Kalau ini sudah ada salah satu
mendominasinya guru di kelas kita ini ya, Bu Bosmin. Bosmin itu banyak sekali berteman dengan siswa. Bahkan biasanya beliau mengontrol murid dengan bujukan. Tidak ada siswa yang menolak kalau Ibu Bosmin panggil. Benar nggak Bu Bosmin? Oke. Kemudian pemantau atau pengamat, yaitu melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir, manajer. Posisi control manager itu mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Silakan Bapak Ibu amati video ini. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, gak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan contoh 5 posisi kontrol guru dalam sebuah video yang diperankan oleh anaknya tadi bernama siapa? Anton, dan berbagai macam Bapak Ibu guru yang sudah mengajari Anton. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah Bapak Ibu temukan dari contoh video sebelumnya? Dari video pertama, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Ibu Julia. Ke depan aja Ibu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang sudah ditayangkan tadi, yang pertama itu tuh karena guru langsung memberikan tugas ke anak, jadi anak mengerjakan itu dengan keadaan terpaksa. Terima kasih.
Video pertama tadi posisi kontrolnya sebagai penghukum kata Ibu Julia. Baik, kita lanjut untuk video keduanya. Silahkan Ibu Nadia. Aja Ibu Nadia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang kedua tadi saya dari perkataan guru tersebut itu kan memberikan yang lembut, tapi membuat siswa itu merasa bersalah seperti itu, Bu. Terima kasih Ibu Nadia. Untuk video ketiga siapa yang ingin menyampaikan? Iya, silakan Ibu Puspa. Yang kedua tadi rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Ya, terima kasih Bu Lilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang saya lihat, saya perhatikan tadi, tanpa sebenarnya harus kita mencari alasan. Tadi kan sudah disampaikan secara langsung bahwa di situ gurunya menganggap dirinya sebagai teman. Ya, itu. Terima kasih Bu Lilia. Ada perkataan apa tadi, kita tes dulu ya. Nah, itu sudah menunjukkan kontrol sebagai teman. Oke, untuk video yang keempat silakan Ibu Rika. Ya, dari video yang saya tonton tadi, respon dari bentuk kontrol dari bapaknya itu adalah pemantauan. Jadi si Anton sudah melakukan pelanggaran itu berulang kali. Jadi bapaknya mengingatkan bahwa si Anton sudah melakukan pelanggaran berulang kali. Jadi bapak sudah memantau itu. Benar, tadi disampaikan kalau Anton sudah melakukan kesalahan 3 kali tidak membawa baju olahraga dan gurunya sudah mencatat hal itu. Dan yang terakhir pada video terakhir, siapa yang ingin menyampaikannya? Oh ya, Ibu Pinda, silakan Ibu Pinda. Dari video yang saya tonton tadi itu sebagai manajer, Bu. Karena Anton sudah merefleksikan, memberikan perbaikan apa yang dilakukan kesalahan. Benar, untuk posisi 5 itu adalah kontrol manager, karena di situ gurunya membimbing bagaimana cara memperbaiki sikap Anton yang tidak mengerjakan tugas dengan membuat jadwal. Oke, sudah kita pahami ya. Sudah paham Bapak Ibu bagaimana 5 posisi kontrol guru? Baik. Posisi kontrol guru terbaik adalah posisi sebagai apa? Dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Oke, terima kasih. Dari video tadi kita sudah melihat ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang ingin saya tanyakan, di manakah posisi Bapak Ibu saat ini? Di posisi pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, atau 5 manajer? Kalau secara keseluruhan itu, kalau dilihat secara keseluruhan biasanya yang pertama masih sebagai penghukum. Baik. Kalau secara yang kita lihat secara keseluruhan masih berada di posisi pertama penghukum. Nah, Bapak Ibu, untuk penerapan budaya positif atau disiplin positif sebagai guru, kontrol manajer adalah yang paling tepat dan baik, karena kita sebagai guru tadi mengubah dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi nanti kita akan lebih berperan sebagai manajer. Sudah kita tinggalkan peran yang pertama penghukum, karena tadi sudah disampaikan yang namanya menghukum itu membuat rasa ketidaknyamanan, yaitu meyakinkan, bisa menimbulkan dendam di hati para murid kita. Segitiga restitusi. Dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses sebagai seorang manajer yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, mereka dan bertanggung jawab. Nah, ada pertanyaan, bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila
Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liliani, calon guru penggerak angkatan 11 SMAN 1 Muntai Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Anik Sujiati Ningsih dan pengajar praktik yaitu Bapak Etasar CS. Video ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh seorang guru atau orang dewasa agar mendapatkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan dengan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pikiran responsif menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan menerima segala kebutuhan siswa, ia akan memperbaiki hubungannya dengan siswa. Langkah terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Pada tahap ini, siswa akan diberi pertanyaan, yang berarti mengembangkan motivasi secara intrinsik, sehingga dia bisa mendapatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama. Siswa membolos saat guru terlambat masuk kelas. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya Lydia hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, terima kasih. Lydia tahu kenapa Lydia dipanggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Nah, kemarin saya mendapatkan laporan dari ketua kelas sekaligus guru mata pelajaran. Sebelumnya Lydia ikut pelajaran sejarah. Ikut, Bu. Pelajaran siapa itu? Pelajaran sejarah Ibu WK. Tapi berdasarkan informasi yang Ibu dengar, Lydia tidak ada di kelas pada saat itu. Lydia pergi kemana? Saya pergi ke toilet, Bu. Terus? Tetapi ada teman saya yang mengajak untuk pergi ke kantin, Bu. Berarti Lydia membolos? Ya, Bu. Baik, setiap orang pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekarang Ibu mau tanya sama Lydia, pergi ke kantin kemarin, apakah ada manfaatnya? Sebenarnya tidak ada manfaatnya, Bu. Nah, apakah itu hal yang benar atau salah? Saya mengaku saya, Bu, karena itu melanggar aturan dan membuat guru khawatir dan dapat ditangkap oleh satpam, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa Lydia kemarin membolos? Karena saya bosan di dalam kelas, Bu, jadi saya keluar dari kelas, Bu. Nah, sekarang Lydia sudah sadar atau belum? Sudah, Bu. Untuk kedepannya, apabila ada guru yang terlambat masuk kelas, apa yang akan Lydia lakukan? Saya akan berada dalam kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut, Bu. Sekarang keyakinan kelas yang mana yang sudah Lydia lakukan? Saling menghormati, menghargai orang lain, dan disiplin waktu, Bu. Bagaimana cara Lydia untuk memperbaikinya? Saya akan meminta tugas tambahan dari guru tersebut, Bu. Nanti minta tugas sama Ibu Eka ya, untuk pelajaran sejarahnya yang sudah terlambat tadi. Ya, Bu. Baik, terima kasih karena Lydia sudah menyadari itu. Semoga untuk kedepannya ini menjadi pelajaran yang bermakna yang bisa Lydia ambil. Ya, Bu. Terima kasih. Untuk itu silakan kembali ke kelas, kembali mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Putri Islamia dari kelas 11 surah 4. Di sini saya sangat senang sekali karena telah melakukan kolaborasi dan komunikasi bersama Ibu Liliani. Saya menemukan solusi untuk masalah saya. Solusi tersebut adalah saya tidak akan mengulangi kesalahan saya untuk membolos di saat jam pembelajaran. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Apa kabarnya Widya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, Widya tahu kenapa Ibu panggil kemarin? Ya, tahu, Bu. Apa yang Widya ketahui? Kemarin waktu asesmen sumatif saya mencontek, Bu. Coba sekarang Widya ceritakan kronologi kejadian pada saat asesmen sumatif tersebut. Iya, Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan dan diketahui oleh pengawas ruangan, Bu. Widya, tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak luput dari segala kesalahan. Jadi Ibu mau apresiasi karena Widya mau datang, kemudian mau berbicara jujur dan bertanggung jawab. Kenapa Widya sampai mencontek pada saat asesmen sumatif? Karena pelajarannya begitu sulit, Bu. Saya atas nama Widya Putri Islamia dari kelas 11 surah 4. Hari ini saya sangat senang sekali karena telah melakukan kolaborasi dan berkomunikasi bersama Ibu Liliani. Dari kolaborasi tersebut saya sangat terbantu untuk menemukan solusi atas masalah saya. Solusi tersebut adalah saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi untuk mencontek dan saya akan belajar lebih giat lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bapak Ibu sudah lihat, saya sudah menerapkan seri 3 restitusi di sekolah kita, khususnya dari untuk siswi kita yang bernama Putri Islamia. Jadi tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi. Setelah melakukan seri 3 restitusi, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa anak tersebut merasa tetap bahagia, tidak merasa terancam dan sebagainya. Baiklah, kita lanjutkan. Mari kita menyusun langkah dan strategi yang konkret dan realistis untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, kita lakukan dengan penerapan keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih Ibu Mika. Nah, itu cara untuk membuat keyakinan kelas. Ada 6 cara. Dimulai dengan membuat keyakinan kelas yang bersifat abstrak sampai pada konteks keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Berikut prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, tinjau kembali daftar curah pendapat dan keyakinan kelas bersama-sama. Jika sudah selesai, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan murid. Terakhir, keyakinan kelas dipajang di dinding yang sekiranya mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Mari kita lakukan refleksi kegiatan. Silahkan urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Baik, silakan Bapak Ibu menuliskan urutan dari penerapan keyakinan kelas kita. Silakan Bu
Silakan. Tulis aja Kak Dwi langsung. Oke, yang berikutnya mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Itu nomor berapa? Nomor 2. Silakan Ibu ditulis. Silakan dilanjutkan saja. Spidolnya ada berapa? Tulis lanjut. Oke, selanjutnya. Meninjau ulang settingan kelas nomor 6. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga. Nomor sebelumnya Ibu Nadia, sesuai urutan. Ya, sesuai urutannya. 1. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh kelas. Silakan. Bu Kusmin ya. Nomor berapa itu? Kemudian menyarikan peraturan. Silakan. Oke. Jadi urutannya nomor 1 berdiskusi memunculkan peraturan kelas yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian 2-nya mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Baik, mari kita lihat jawaban benarnya urutannya seperti apa. 4, 2, 6, 1, 5, 3. Iya benar sekali. Berarti sudah paham betul Bapak Ibu ini bagaimana cara menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas. Mari kita lanjutkan refleksi berikutnya. Saya kecewa sama kamu. Silahkan dituliskan ini posisi kontrolnya sebagai apa. Saya kecewa kali sama kamu. Itu sebagai membuat rasa bersalah. Oke, yang berikutnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Silakan. Siapa? Saya. Ibu Nadia. Ibu Nadia. Sebagai penghukum, kata Ibu Nadia, ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai siapa kontrolnya? Sebagai teman, kata Ibu Dinda. Ibu Dinda ini sangat aktif sekali. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira ini disampaikan oleh siapa? Silakan. Silakan Ibu Kusmi. Itu posisi kontrolnya sebagai pemantau, kata Ibu Kusmi. Dan yang terakhir, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Itu disampaikan posisi kontrol apa? Manajer. Silakan. Itu Ibu Purnama. Baik, sudah terjawab semua. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu, apakah benar? Iya, benar. Bapak Ibu di sini cerdas-cerdas semuanya. Mari kita lakukan refleksi terakhir. Nah, kita tadi menyusun segitiga restitusi. Silahkan diurutkan. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Silahkan urutkan mana yang urutan pertama, kedua, dan ketiganya. Sudah sesuai. Silahkan, apakah urutannya sudah benar atau belum? Kalau belum, seperti apa urutan benarnya? Sudah sesuai. Ya, kita lihat dulu. Jangan dulu, kita lihat dulu. Bagaimana kawan Iso? Iya benar, sudah sesuai.
terakhir dari budaya positif tadi. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Mir, bangun. Iya, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh video refleksi dari kegiatan kita hari ini, di mana anak tersebut dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi itu yang diharapkan dari penerapan budaya positif di sekolah kita. Jadi harapan saya Bapak Ibu tidak lagi sebagai penghukum, kemudian tidak lagi menerapkan sebagai rasa bersalah, teman, pemantau, akan tetapi memilih posisi manajer adalah posisi kontrol terbaik kita sebagai seorang guru. Karena seorang guru itu mengayomi bukan menghakimi. Baik, terima kasih karena sudah membersamai kegiatan saya pada pagi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sampai di penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Aplaus dulu untuk Ibu Liliani. Ya, demikianlah kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan